Saudara-saudari terkasih, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Sabtu 24 Februari 2024. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 5 ayat 43 sampai 48. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga sempurna. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang sungguh dikasihi dan dicintai oleh Tuhan, mengasihi dan mendoakan orang yang kita cintai dan mengasihi kita tentulah sangat mudah. Namun mengasihi dan mendoakan orang yang sudah membuat kita menderita, membuat kita kecewa, membuat kita sakit hati, pasti secara manusiawi sangat sulit. Banyak dari kita bahkan memberontak di dalam hati kita dan mengatakan demikian, saya tidak mampu, ini terlalu berat, terlalu sakit perbuatannya bagiku. Saya belum mampu mengasihi musuh saya. Hanya orang berhati malaikat yang mampu melakukannya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Tuhan hari ini mengajak kita untuk mengasihi semua orang, termasuk mengasihi dan mendoakan musuh-musuh kita. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai pun bisa berbuat demikian? Karena itu, kita harus menjadi sempurna, sama seperti Bapa yang di surga adalah sempurna. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, nubuat Yesus pada hari ini sungguh berlawanan dengan prinsip umum yang memerintahkan supaya orang mengasihi sesama tetapi membenci musuh-musuh mereka. Sangat mustahil kita dapat mengasihi musuh-musuh kita. Namun ketika ada penyerahan diri yang total dan utuh kepada Allah, maka kita akan diberi keberanian untuk melakukan tindakan
yang radikal ini. Karena bagi Allah, segala sesuatu mungkin. Dan pada saat itu, setiap kita, ketika kita sungguh mengasihi semua orang tanpa terkecuali, maka kita akan semakin mengenal Allah yang penuh kasih dan mengalami keindahan kekudusannya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, marilah kita terus berjuang untuk bertumbuh dalam kasih yang tulus, tanpa membeda-bedakan orang lain, entah karena suku, agama, dan status sosial, bahkan musuh-musuh kita. Sadarilah bahwa tidak ada peristiwa satupun yang terjadi di luar kehendak Tuhan. Tuhan menempatkan orang-orang di sekitar kita dengan tujuan yang baik bagi pertumbuhan karakter kita, pemulihan orang tersebut, dan untuk masyarakat dan lingkungan yang lebih luas. Mari bersandar pada kekuatan Roh Kudus. Tuhan Yesus tidak hanya memberi kita perintah dan teladan, tetapi juga telah mengalahkan musuh utama kita, yaitu kuasa dosa dan maut. Dia bahkan sudah memberikan penolong, yaitu Roh Kudus, untuk mendampingi dan menuntun setiap kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, ukuran kasih kita terhadap orang lain sebagian besar ditentukan oleh frekuensi dan kesungguhan doa kita untuk mereka. Mari kita saling mengasihi dan terus saling mendoakan, termasuk mendoakan musuh-musuh kita. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.